mau belajar menyanyikan lagu ini, amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sorakan haleluya. Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang, Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, amini, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bukti tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Sama-sama nyatakan, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sorakan haleluya. Sebab kita lebih dari pemenang, amin. Yang percaya katakan amin. Biar seluruh bumi meninggikan namamu, Tuhan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersorak untuk Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Siapa yang percaya Allah kita dahsyat, katakan yes. Katakan yes. Tepuk tangan semua. Has. Biar kami sorakan Allah kami dahsyat dalam setiap hidup kami, Tuhan. Makasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, come on. Dari utara Ke selatan terdengar
Dari barat sampai ke timur. Come on, declare namanya siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya ditinggikan. Come on, declare siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. 1, 2, 3. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Come on, 2PM declare, come on, say. 1, say. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kami Bapa, kami pula ayat dahsyat dalam setiap hidup kami Tuhan. Hey! Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi katakan, dari barat sampai ke timur. nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, katakan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Yuk yang percaya sama-sama katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Yang percaya Tuhan dahsyat katakan amin. Katakan amin. Come on. Yuk tepuk tangan semua yuk. Come on. Hey, hey. Sama-sama katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Gunung-gunung. katakan dari pulau-pulau, katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Siap semuanya. Dia berkuasa, Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembahnya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, Allahku dahsyat, seluruh bumi. Katakan. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembahnya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Siap semuanya. One, two, three, say. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggi sama-sama. Allahku dahsyat. Tepuk tangan saudara-saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita di tempat ini, lambaikan tanganmu luar biasa. Wuhu. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus telah menang bagi kita. Amin, saudara-saudara. Jadi apapun situasimu, apapun kondisimu, kita bersuka cita bersama-sama. Nah, saudara-saudara, saya sangat bersyukur saudara-saudara bahwa ada
singer kami Alvira. Alvira ini sedang mengandung dan saudara-saudara kalau lihat dari tadi dia goyangannya mantap banget. Ya, kalau Alvira bisa, pasti kita bisa ekspresif menyembah Tuhan. Amin saudara-saudara. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara. Wow, luar biasa. Sangat bersuka cita bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman semua di sini, para dewasa muda, young professionals, young couples. Nah, hari ini sebelum saya ada bagikan beberapa pengumuman, tentunya sebagai salah satu culture kita ingin give honor where honor is due, memberikan hormat di mana orang itu layak untuk mendapatkan hormat. Dan bolehkah kita berikan tepuk tangan buat pembicara kita hari ini, Pak Pastor Himawan dan Bu Ervin, ada bersama-sama dengan kita. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa melayani banyak sekali pasangan-pasangan muda, dan saya percaya hari ini kita pasti akan diberkati Tuhan. Amin saudara-saudara. Dan bukan hanya itu, saya percaya bahwa Tuhan bekerja di antara kita. Saya mau bagikan ada beberapa praise report. Ya, boleh ditayangkan beberapa praise report yang bisa kita rayakan bersama-sama. Yang pertama adalah setelah pandemi kami memulai kembali cool offline dengan 5 orang. Berapa orang saudara-saudara? 5 orang. Kami berusaha mengumpulkan orang-orang dan khawatir tidak ada yang datang. Kami berjalan dengan kekuatan doa dan semuanya dibayarkan dengan sukacita oleh Tuhan. Saat ini cool kami sudah normal dan berjumlah lebih dari berapa saudara-saudara? 20 orang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru juga dan kami semakin solid. Sungguh Tuhan bekerja nyata di 2PM. Nah saudara-saudara, jika saudara-saudara belum join kepada Cool, ini waktunya bangun hubungan bersama-sama dengan komunitas yang ada. Karena di situ kita bisa saling kenal, kita di situ bisa saling menguatkan. Kalau ada yang lemah bisa dikuatkan, kalau ada yang kuat bisa berbagi kekuatan. Amin saudara-saudara. Ya, ada QR code di depan bisa di-scan. Nanti ada tim pastoral kami yang akan menghubungi dan menghubungkan teman-teman dengan Cool yang cocok untuk daerah, untuk offline atau online juga ada saudara-saudara. Dan tidak lupa kita mempunyai Cool young couples. Berapa banyak di sini para ibu-ibu muda di belakang sana, berikan tepuk tangan buat mereka yang luar biasa yang melayani ya saudara-saudara ya. Bukan hanya itu, mereka melayani cari lagu buat anak-anak bayi itu enggak gampang saudara-saudara ya. Ya cari prop, cari kreativitas, mereka lakukan semua sendiri dengan sukacita. Jadi teman-teman di sini bisa bawa teman-temannya yang mungkin punya bayi, toddlers, balita, bisa dibawa ke ibadah kita. Karena kenapa? Saya rasa 2PM itu sangat cocok dengan young families, karena kita pagi-pagi gak usah gerasa gerusu. Ya kalau saya punya anak 2, pagi-pagi udah kayak war zone saudara-saudara ya. Nyiapkan 2 anak itu tidak mudah. Nah tapi kalau di jam 2, kita bisa santai, kita bisa ngopi-ngopi dulu, kita bisa yang mungkin para suami bisa nge-gym dulu, bisa kerja dulu, lalu habis itu ibadah dengan sukacita. Nah ada satu praise report lagi yang saya rasa tidak kalah menarik saudara-saudara. Dia bilang katanya gini, saya memulai role yang baru sebagai pemimpin divisi 3 tahun yang lalu. Dan hanya memiliki 5 staff. Dibandingkan pemimpin lainnya saya sempat merasa kecil. Saya bekerja keras dan memutuskan tetap mau melayani Tuhan di tengah kesibukan kantor dan pandemi. Sekarang saya merasa saya masih merasa kurang dibanding pemimpin lain, tetapi karya Tuhan sungguh nyata. Divisi saya sekarang berjumlah berapa saudara-saudara? 120 orang dan dinobatkan sebagai divisi yang paling cepat berkembang di seluruh perusahaan. God is good, amen. Wow. Nah ini kesaksian-kesaksian nyata dan ada di sini orangnya saudara-saudara. Dan kita semua pun bisa mengalami kuasa Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya. Jika saudara-saudara ada yang mau didoakan atau ada yang mau disaksikan sebagai praise report. Kenapa praise report itu penting bagi kami? Karena ada firman Tuhan mengatakan oleh darah anak domba dan oleh karena kesaksian kita, iblis dikalahkan saudara-saudara. Oleh karena itu saudara-saudara, please ask for the praise report, bisa scan. Kalau teman-teman punya breakthrough atau perlu didoakan, wow we are so happy to pray with you. Kita akan bergandengan tangan, kita akan doakan di atas panggung. 2 minggu yang lalu ya, ada yang minta pekerjaan, minggu depannya langsung diberikan pekerjaan. Gak tanggung-tanggung saudara-saudara, bukan di Jakarta. Di Inggris saudara-saudara dapat pekerjaannya ya. Luar biasa, jadi saudara-saudara bisa scan. Dan bukan hanya itu, di 2PM kami sangat encourage untuk kita semua profesional muda untuk upgrade skill. Nah oleh karena itu gereja kita begitu luar biasa menyediakan satu sarana. Hari Kamis ini saudara-saudara kami akan diberkati dengan seorang pembicara nasional, yaitu Sister Mary Riana, yang akan ada di sini memberikan motivational dan bisa membuat kita upgrade skill kita.
secara gratis, saudara-saudara. Nah terakhir saya datang ke seminar beliau itu saya harus bayar 500.000 rupiah. Tetapi di gereja kita itu gratis. Jadi jangan, yang gratis itu bukan berarti murahan, saudara-saudara. Yang gratis itu kasih karunia, dan kita harus ambil kasih karunia itu dan kita pakai dengan sebaik-baiknya. Amin saudara-saudara. Ya, saatnya kita untuk memberi persembahan. Mari kita siapkan yang terbaik melalui QR code ada di depan saudara-saudara dan juga ada di depan layar, bisa ditampilkan dan di scan. Haleluya. Terima kasih. Sambil menunggu saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau nyata dalam hidup kami. Engkau berperkara dalam hidup kami. Engkau memberkati kami. Mulai kesempatan ini sebagian dari ibadah kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Bukan untuk mengharapkan diberkati kembali, tetapi kami tahu pemberian kami adalah bentuk ucapan syukur kami karena Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua tangan yang memberi. Berkati kami juga yang akan mengelola keuangan, biar kiranya bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk meraih jiwa-jiwa buat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin, 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 amin. Nah saudara-saudara, hari ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa. Dan mungkin topik ini, seperti tadi mungkin saya pernah ngomong sama tim saya, mungkin gak setahun sekali dibahas, saudara. Atau mungkin gak 2 tahun sekali dibahas. Kita akan bicara tentang seks, ya. Boleh senggol kanan kirinya bilang don't blush ya, jangan blush ya hari ini ya. Ya, karena lebih baik kita bicara tentang seks melalui firman Tuhan dengan benar, sumbernya benar, dibandingkan kita ambil dari sumber yang salah, saudara-saudara. Nah saya percaya Tuhan kalau memberikan kita satu gift yang namanya seks, pasti Tuhan punya rencana yang ajaib buat kita semua di sini, termasuk yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. Oleh karena itu boleh kita bangkit berdiri, kita akan lanjutkan penyembahan kita. Dan pada saat kita menyembah, mari kita ekspresikan penyembahan kita dengan benar di hadapan Tuhan. Dan pada saat firman Tuhan dibagikan, kita konsentrasi karena kita tahu Tuhan pasti akan memberkati kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kami berikan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Segala pujian, kemuliaan hanya layak untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Pujilah
bagi Rajaku. Kau layak disembah. Mari lebih sungguh lagi katakan kepada Tuhan, ku nyanyi. Kami berikan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan ku agungkan. Yuk mari sama-sama angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Kami berikan penghormatan bagimu Yesus. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Kau Kami tahu kebaikan Tuhan tidak pernah habis, Tuhan Yesus. Mari nikmati sama-sama, nikmati Tuhan sama-sama. Oh ya syamba ya takara dadabaya syamba. Kirana dadamaya syakara la la la. Oh ramaya syatakana na 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 na.
Erana maya syakana namo. Ora maya syakara la 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 la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Erana maya syakana namo. Erana maya syakana namo. Ora nada maya syakara la 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 la. Erana maya syakana namo. Erana maya syakara la 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 la. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak Come on, BBM sama-sama declare, katakan kami agungkan Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja. Kan Kau yang berkuasa Tuhan. Yang berkuasa. Layak disembah dan layak disembah. Sama-sama katakan. Kami agungkan Tuhan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. yang berkuasa, yang berkuasa, dan layak disembah. Katakan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Katakan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Sama-sama katakan, nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi sama-sama katakan, nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Jesus, Sungguh Tuhan Yesus dalam hidup kami, Engkau gak pernah berhenti Tuhan, membuat kami tercengang, membuat kami feel amazed. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan gak pernah habis buat kami. It's always new, selalu baru buat kami. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih siang hari ini. Untuk asal anugerah kami boleh berdiri, mengangkat tangan kami, muji memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu.
Dan sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Thank you Lord for this wonderful service untuk ibadah yang luar biasa siang hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap dari kami Tuhan yang hadir siang hari ini. Kami mau duduk diam, kami mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami buka hati, pikiran, telinga kami. Dan Roh Kudus bekerjalah, lawat setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, yang diberkati sama-sama katakan amin, 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 amin. Thank you, silakan duduk semuanya. Shalom, shalom, apa kabar? Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, berapa banyak diberkati dan pujian penyembahan dari kita naikkan barusan? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Thank you buat teman-teman tim Praise and Worship, luar biasa. Senang bisa melayani bersama-sama dengan ada a couple familiar faces yang saya bersyukur mereka masih setia melayani bersama-sama siang hari ini. Well, first of all, thank you untuk Bapak Gembala, Dr. Yanto, dan juga leadership team dari 2PM, Bro Eradi, Evi juga, Randy, Aksa, thank you so much ya. Buat teman-teman yang for such an honor for me untuk bisa melayani siang hari ini. Bagi yang belum kenal dengan saya, nama saya Himawan. Saya sudah menikah, istri saya satu di depan. Nanti juga di tengah-tengah nanti saya akan ajak dia untuk sharing bersama. Anak saya 3, ya. Tuhan percayakan kami 2 orang putra. Michael 22 sudah bekerja, sudah lulus IT, still single. yang kedua Daniel 18 sedang kuliah. Ini semester pertama dia mulai kuliah, dan yang ketiga Jennifer usia 16. Daniel 18, Jennifer 16, Jennifer di kelas 11. Dan kami menikah, saya dan Evelyn menikah 24 tahun kurang lebih, ya. Nah, pada waktu saya dikontak oleh Bro Eradi dan untuk membawakan firman Tuhan siang hari ini, I was like, are you serious? Maksud saya, ini topik yang agak-agak kontroversial. I mean, I've been telling, saya sudah sering banyak ngobrol dengan teman-teman hamba Tuhan. The church should be the one who teach about this topic. Kenapa? Karena topik ini lagi diserang habis-habisan oleh iblis dengan begitu banyak twisting, begitu banyak lies, begitu banyak penyalahgunaan dan semuanya, dan banyak sekali anak-anak Tuhan yang kebingungan talking about this. Gitu. Let's talk about sex. I mean, kalau ini seminar, oke, saya masih agak lebih, ini ibadah loh. But Bro Eradi bilang sama saya, go for it Pak, gitu ya. Well, let's talk about sex, gitu ya. Nah, saya cek dulu berapa banyak yang sudah menikah, tolong lambaikan tangannya. Yang sudah menikah di rumah Tuhan, nggak boleh bohong, ayo. Yang sudah menikah, angkat tinggi-tinggi, yuk, ya, oke. Berapa banyak yang, oke, terima kasih. Berapa banyak yang Kohim, saya belum menikah, tapi saya yakin suatu saat saya pasti akan menikah. Oke, good. Coba, angkat, ya. Nggak usah malu, angkat, ya, lihat kanan kiri. Ladang sudah menguning, siap dituai, oke? Ya. Seek no more, nggak usah cari tempat lain, di sini-sini aja nyarinya ya, udah bener. Now, let's talk about sex. Nah, ada apa sih dengan seks? Ini topik yang banyak orang malu-malu ngomongin gitu ya. Few weeks ago saya sama istri saya kita kasih sex education untuk kelas 5, kelas 6 SD di sebuah sekolah internasional di daerah Jakarta Barat, dan we're so amazed. We're so amazed karena wajah-wajahnya ikut cukup polos. Kami sempat agak ragu-ragu juga, tapi begitu question and answer kami juga wow gitu ya. Nggak nyangka anak umur kelas 5, kelas 6 tahun sudah tahu certain terms about sex. Kalau ngeliat wajah anaknya, it could be your kid, it could be your sister, it could be your brother. Culun-culun, polos-polos, matanya masih bening gitu ya. Dan ketika kami bahas soal pornografi, kami bahas soal ini segala macam, banyak yang nunduk. Kami like, what? Kelas 6 SD. Sudah terpapar dengan pornografi semuanya. Dan saya dengar dari kepala sekolahnya beberapa anak-anak yang terlibat di dalam platform Discord, quite active, beberapa sudah mulai kena jadi sasaran predator, pedofil dan segala macamnya. Mereka diminta foto dan segala macamnya, dan dalam kepolosan mereka foto gitu aja, because they thought they're sending it into somebody their age. Lalu ketika saya bilang, I could be a 10-year-old boy or even a 10-year-old girl. Saya bisa lakukan itu. It's like, what?
Dan saya bilang, karena apa? Saya pernah umur 10 tahun. Saya punya anak pernah umur 10 tahun. Dan saya sedikit banyak ngerti dunia mereka dan saya bisa pura-pura jadi orang umur 10 tahun dan talking to them, earning their trust dan kemudian minta mereka share foto macam-macam. So saya bilang, setelah ke anak-anaknya kami juga ngomong ke orang tuanya, you know parents, you should be the one who teach your kids about sex. Karena tidak ada orang yang lebih tepat untuk ngajarin anak tentang seks selain orang tuanya sendiri. Tapi ini nggak bisa terjadi kalau orang tuanya sendiri pun masih menganggap kayak si Mon ini. Malu ngomongin seks, apa sih? Kami masih ingat ketika anak kami Jennifer, dia masih kelas 4 SD kalau tidak salah, kelas 6 SD, dan dia pulang, dia senyum-senyum, dia bilang, "Papi, Mami, now I know where baby comes from." I'm like, what? Aku tahu sekarang dari mana asalnya bayi. Misalnya, what? Ada sex education di sekolah? So early, kelas 4 SD. Dia bilang, no. I was waiting for you guys to pick me up and I was waiting at the library and there's a book about it. Buku yang harusnya untuk anak-anak kelas SMP, SMA, karena itu bagian dari pelajaran biologi dan berada dalam jangkauan anak kelas 4 SD. It's like, I need to talk to the librarian. I have to have serious talk with that librarian gitu ya. Tapi you know what I mean, right? Sekarang kalau kalian pulang dari sini atau sambil dengerin saya ini, beberapa dari Anda langsung ngeliatin handphone, browsing gitu ya. You can find it about it. But the sad truth is, gak banyak gereja yang bahas soal ini. Gak banyak gereja yang berani membahas soal ini. Padahal the church should be the first in the front line yang ngajarin soal ini ke jemaat. Can I hear amen for that? Amen ya? Harusnya gitu. Kenapa? Because it's from the Bible. Karena Tuhan yang kasih, nanti saya buka buktinya. Tuhan yang kasih. Dan Tuhan sudah kasih so many rules in the Bible about sex. Nah, saya pernah kasih seminar di sebuah gereja, saya diundang dan saya cukup kaget karena ini gereja yang cukup ya kalau saya sebutkan nama gerejanya pasti banyak tahu gitu. Ini cukup beredar banyak sekali. Dan ini dia bilang, silakan Pak, Bapak bicara tentang untuk pasutri. Dan saya tanya, saya boleh ngomong soal apa? Apa aja Pak tentang pasutri Pak? Dan pada waktu itu saya baru dapat revelations about sex in marriage. Dan kemudian saya ngomong soal itu. Ini bukan ibadah hari Minggu, ini adalah seminar untuk pasutri di luar gedung gereja, bukan di gedung gereja, di samping gedung gereja. Dan saya ngomong 1 jam ngoceh tentang seks untuk pernikahan dan Q&A, dan selesai saya disidang sama majelisnya dan mengatakan bahwa Pak Himawan itu topik yang forbidden di gereja ini. Dan itulah undangan mereka yang pertama dan terakhir saya terima. Yuk kita belajar siang hari ini tentang about Christian sex. Seks secara Kristen yang benar itu gimana? Karena seks dalam pernikahan Kristen, forgive me, saya akan banyak ngomong tentang dalam konteks pernikahan. Bagi Anda yang belum menikah, saya berdoa gak buru-buru praktek sebelum Anda menikah. Ini lebih dari sekedar masalah hubungan seksual yang kalian mungkin pernah tonton tanpa sengaja atau dengan sengaja kalian tonton di pornografi. It's more than that. Atau kalian pernah dapat kiriman dari teman gitu ya. Video-video yang seperti itu. Ini gak ada hubungannya dengan some of you yang sudah menikah, mungkin Anda pernah belajar, dapat dari teman gitu ya, ada 120 jurus, 120 gaya untuk berhubungan intim dengan pasangan Anda, supaya Anda tambah mesra. Bisa, what? Jurus kungfu aja gak segitu banyaknya dari perasaan Anda gitu ya. I mean, it's more than that. Itu gak cuma sekedar itu, karena saya baca banyak survei mengatakan pasangan yang cuma satu gaya aja, cuma tahu satu gaya, yang standar, misionaris, beberapa langsung senyum-senyum, gitu ya. Itu aja udah, we're happy. Kita nggak tahu masih ada 119 yang lain, we don't care about it. We only one position, and that's it, that's enough. Karena seks lebih dari itu. Yuk kita belajar dulu apa sih prinsip dasar tentang seks dalam pernikahan Kristen. Nomor 1, seks itu hadiah dari Tuhan. Kita itu memang diciptakan harus connect, katakan sama-sama connect. Related, katakan sama-sama related. Dengan orang lain, pada akhirnya relasi dengan lawan jenis ini
yang sudah cocok semuanya, sudah saling tahu, saling mengasihi, mencintai dengan terus, akhirnya berlanjut dalam pernikahan. Di mana sebelum menikah ekspresi cintanya ada batasnya. Mau ciuman gimana dikit, belum nikah, jangan terlalu hot nanti kebakar. Simple kiss aja cukup. Ulang tahun 17-an, gitu. Tapi lebih dari itu jangan dulu, karena ada batasnya, ada line yang nggak boleh di cross. And if you cross this line of purity, of holiness, maka selanjutnya relasi kalian nggak sehat lagi, nggak bisa bedain apakah ini memang cinta, love atau lust. Once you've crossed that line, outside marriage. Nah, intimasi seperti ini hanya boleh terjadi dalam pernikahan. Kenapa? Karena Tuhan kasihnya setelah Tuhan berkati mereka. You look at the Bible, Genesis chapter 1. Ya. Allah memberkati mereka, baru kemudian disuruh beranak cucu. So jangan dibalik. So seks itu Tuhan kasih as a gift untuk Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang mereka menikah, diberkati dulu baru mereka boleh. The first encounter, hubungan seks yang pertama Adam dan Hawa terjadi di pasal 4. Anda bisa lihat di situ. Kalian bisa lihat di situ nanti. Tapi itu setelah pasal 1 ayat 28, diberkatin dulu. Oke? So ini jelas banget, dan Tuhan kasih itu dinikmati suami istri, bukan cuma salah satu. Supaya suami istri yang sudah saling mencintai ini, setelah diberkati dengan sah, dengan resmi, dan kemudian the line tadi, batas tadi, itu dibuka bordernya. Silahkan untuk ekspresikan cintamu dengan sebebas-bebasnya, karena kalian sudah menikah sebagai sepasang suami istri. Yang setuju katakan amin. Kenapa Tuhan kasih seks kohim kepada pasangan suami istri? Ada tujuan ilahi untuk seks. Yang pertama tujuannya memuliakan Tuhan. At the end of the day, untuk memuliakan Tuhan. Semakin mengenal, semakin mengerti, yada. Setelah Adam semakin mengerti Hawa, semakin yada, semakin mengenal Hawa dengan utuh setelah mereka having sex, setelah diberkatin dulu. Dan mereka memberikan kemuliaan buat Tuhan atas untuk itu. Yang kedua untuk kebersatuan, unity, oneness. Seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya, meninggalkan dalam tanda kutip. Saya pernah sampaikan dalam ibadah 2PM online beberapa bulan yang lalu. Apa itu living and cleaving, meninggalkan untuk bersatu. Dan menjadi satu daging. Sepasang pria dan wanita yang sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus bisa menjadi semakin nyatu. Ketika mereka merayakan cinta mereka, ketika mereka berhubungan suami istri, mereka menjadi nyatu. That explains orang-orang yang berzina, orang yang melakukan perselingkuhan, kok susah lepas ya Pak ya? Jangan-jangan ada rohnya. Jangan-jangan ada, dia pakai di pelet Pak, di pelet. Bukan pelet yang, bukan, itu melet ya. Dipelet pakai kuasa kegelapan, nggak usah pakai kuasa kegelapan. Begitu mereka sudah melanggar batas itu dan mereka seperti menyatu menjadi satu daging. Seperti kalian ambil double tape, saya lupa bawa gitu. Ambil double tape, kalian tempelin di kertas gitu ya. Kalian buka double tape-nya terus kalian tempelin dua kertasnya jadi satu. Melekat jadi satu. Karena double tape-nya bagus banget. Jadi kelihatan dari jauh tuh kelihatan cuma satu kertas, padahal itu dua kertas. And if you try to tear it up, waktu kalian coba lepaskan itu, maka sobek. Nah kayak gitu kalau orang sudah melanggar batas di luar pernikahan. Susah untuk lepas. Ini udah tahu pacarnya gak jelas, gak karu-karuan. Kenapa kok susah lepas sih? Pacarnya perilakunya jelek, suka selingkuh, suka bohong. Ngambilin duitnya si cewek ini, tapi kenapa nggak bisa lepas ya? Ketika di counseling dengan melekat, akhirnya ngaku. Iya kok, terlanjur cinta, saking cintanya sampai ya kita udah, ya itulah.
And so hard untuk bisa lepas. Seperti dua kertas yang dilekatkan dengan super glue atau dengan double tape yang sangat baik dan sangat kuat. Yang ketiga untuk punya anak, procreation. Baru pleasure. Karena ketika seorang pria dan seorang wanita yang sudah diberkati dalam pernikahan kudus, mereka melakukan hubungan suami istri, mereka melakukan hubungan seks, itu mereka mendapatkan siraman otaknya hormon happy yang membuat mereka bisa mengalami pleasure, feel so good. Gak percaya? Tanya sama yang udah nikah. Baru kemudian protection. Untuk apa? Untuk melindungi pernikahan dari bahaya ketidakkudusan. Hai istri-istri dan calon istri, jangan sekali-kali engkau gunakan seks untuk senjata menghukum suamimu. Lupa anniversary. Malam-malam suaminya megang-megang. Ya, kenapa? Penyakit mah ya? Ya, ayo. Mumpung anak-anak udah saya kasih obat tidur nih. Saya kasih minum obat flu biar bisa tadi tidur semuanya. They will hear nothing. We are in silence. Let's enjoy this night. Libur. Cuman gara-gara apa? Suaminya lupa anniversary. Pas diingetin buru-buru cari hadiah, begitu pulang hadiahnya salah. Aduh, double lagi. So listen, tujuan seks itu semuanya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tujuan ini. And all together it is one unit. Ini semua 5 tapi satu kesatuan. Nah kalau yang kalian dapatkan di gambar-gambar, di film-film, kalian di-share dari teman-teman, itu cuman memfokuskan pada satu hal, which is the pleasure biasanya. Gak bisa. Begitu seks dijauhkan, dikeluarkan dari konteks memuliakan Tuhan, hasilnya berantakan. Sama binatang iya, laki sama laki, perempuan sama perempuan. No, bukan itu tujuan Tuhan menciptakan seks. Pornografi, masturbasi, sex toys. Kata Bro Eradi, go ahead Pak. Itu semua hanya fokus pada satu hal, about the pleasure only. Padahal seks itu Tuhan maunya enggak gitu. Dikasihnya ke pasangan suami istri yang sudah menikah. Supaya mereka bisa celebrate their love, express their love. Karena itu pornografi dan segala macam tadi yang saya sebutkan, tolong dijauhkan, jauhkan sejauh-jauhnya dari pernikahan. Ada seorang anak kecil kelas 5 SD datang ke saya, "Sir, aku udah pernah nonton film porno." Anak kelas 5 SD loh. Very pretty, very beautiful. It could have been our daughter. Cakep banget. Dengan mata polosnya dia bilang, "Aku udah pernah nonton film porno." Misalnya, oke. Sama teman-teman? No. Sama kakak kelas? No. Terus sama siapa? Aku taunya nonton di rumah sama papi. Hah? Aku masih tidur sama papi. Terus tengah malam aku bangun, mami tidur, papi lagi megangin gadgetnya. Terus aku pas liatin, itu film, itu yang tadi Om ceritain tadi tuh, pornografi. Papi gak nyadar. Aku nonton sampai selesai. I was like, yang seperti ini, bapak-bapak seperti ini perlu dibaptis ulang setengah jam. Saya punya prinsip. Everybody in my family bisa ngecek handphone saya. Saya kasih password cuma semata-mata kalau misalnya ketinggalan, which is saya cukup pelupa. Bagi yang mengikuti Facebook saya dan Instagram saya tahu persis ya, beberapa waktu yang lalu saya hampir ketinggalan tas laptop saya dan isi-isinya. But my point is, saya kasih password tapi everybody knows my password. Everybody can guess. Even saya kasih passwordnya bukan ini tapi pattern gitu ya. Anak saya langsung tahu, aku tahu patternnya apa. Nah, tuh kan kebuka kan, papi predictable. My point is, everybody can take a look at my gadgets, at our gadgets.
Dan saya join ke sebuah grup di mana di grup itu teman-teman SMA dan mereka sering posting yang yang aneh-aneh, yang gini-ginilah gitu. Kalau saya posting, selamat pagi Tuhan Yesus memberkati. Kalau saya ya, itu cuma 2 orang yang bilang amin. Ada yang cuma ngasih jempol. Oke sip. Gitu. Tapi begitu ada yang posting yang seperti itu, langsung tiba-tiba hari itu grup itu saja message-nya 500 lebih. Karena semua langsung keluarin koleksinya masing-masing. Jebret. Saya bilang, guys sorry suatu saat I have to left this group. Mereka tahu saya pendeta dan saya bilang, bukan karena saya pendeta tapi karena everybody can take a look at this gadget anytime, anywhere in the house. Dan saya nggak mau anak-anak saya tiba-tiba shock melihat gambar-gambar ataupun guyonan-guyonan seperti ini ada di handphone saya. Saya nggak mau, saya yang keluar aja. If you like this kind of thing this much, I'm leaving. Dia bilang, udah Him gak usah pergi, susah memang kalau grup punya pendeta, ya udah gak usah lah. Sejak hari itu mereka gak pernah posting lagi. Saya pikir bertobat, ternyata mereka bikin grup sendiri tanpa saya. Dan di situ banyak yang hardcore di situ. So ayo kita protect dari hal-hal kecil seperti ini. Kita kasih gambarnya yang benar. Yang ketiga, prinsip dasar menikmati seks itu dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 2-5. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki punya istrinya sendiri dan setiap perempuan punya suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya, demikian juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ada 3 prinsip dasar. Yang pertama prinsip kebutuhan. Seks is sesuatu yang dibutuhkan oleh pasangan suami istri, oleh setiap manusia yang sudah berumah tangga. Apalagi pria. Gak boleh ditahan-tahan. Ini harus di-fulfill. Dan tugas suami istri saling memenuhi kebutuhan pasangannya. Bukan dengan orang lain. Eksklusif. Yang kedua prinsip otoritas. Setelah kita menikah, kita melepaskan hak atas tubuh kita sendiri. Dan kita serahkan pada pasangan kita. Tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Artinya apa? Artinya ini exclusive rights. Kalau ada kerja udah tahu persis namanya exclusive rights. Nggak ada yang lain yang boleh megang-megang daleman istri saya. Nggak boleh ada orang lain bisa melihat, nerawang. Makanya saya bilang, sayang saya suka kalau kamu fashionable, but we have to have a boundaries ya. Hanya saya yang boleh ngelihat kamu dengan kalau kamu pakai yang nerawang-nerawang. Hanya saya yang boleh ngelihat, for my eyes only. Kalau pakai agak seksi sedikit, puji Tuhan istri saya nggak suka, puji Tuhan. Jaganya lebih gampang. Puji Tuhan juga istri saya nggak suka belanja, oh puji Tuhan, haleluya. Gitu ya, saya bisa jalan-jalan di Plaza Senayan City, Grand Indonesia dengan aman, tentram, saya nggak perlu gandeng istri saya. Kalau orang lain gandeng istrinya, karena kalau dilepas langsung belanja istrinya. Kalau saya nggak perlu. But saya bilang, aku pakai yang seksi ini boleh nggak yang? Boleh kalau dinas malam ya. Itu bahasa saya, dinas malam boleh pakai yang kayak gitu-gituan. Kalau enggak jangan. Prinsip ketiga, prinsip kebiasaan. Ini kita nggak boleh. Tadi saya katakan kan jangan nahan. Biarin tahu rasa. Lupa anniversary, nggak ngasih hadiah ulang tahun yang proper. Beliin sih Pak gaun Pak, baju Pak. Cuman warnanya pink. He knows I hate pink. Dia beliin pink, udah gitu size-nya M. Maksudnya lu ngejek gua udah agak oversize L, lu beliin M. Ini ukurannya siapa? Amsyong kan? Dihukum seminggu. Enggak ada layanan. Gak bisa. Kalaupun terpisah untuk sementara waktu, itu harus ada kesepakatan bersama dan itu hanya sementara saja. Anda yang kerja terpisah dari keluar kota, apalagi luar negeri, hati-hati. Saya bukan anti LDR, jangan salah. Saya dan istri saya kami counsel beberapa couples yang mau menikah. Kami nggak anti LDR. Apalagi cuman kalau LDR, pacarannya LDR harus hati-hati ya. Karena waktu pengenalannya harus lebih panjang daripada yang ketemu tiap hari. Nah sudah menikah pun tolong jangan long distance juga. Karena kalau sudah menikah long distance terpisah. Apalagi kelamaan gak pernah balik, gak pernah bisa kumpul. Bahaya, karena Tuhan sendiri yang bilang loh, tidak baik manusia seorang diri.
Nah, saya mau undang istri saya untuk naik ke atas sini, dia akan bantu saya untuk share juga hal-hal praktikal tentang seks dalam pernikahan Kristen. Maaf bagi yang belum menikah, kami mau banyak ngomong untuk pasangan yang sudah menikah, untuk mereka, membekali mereka. Anda yang belum menikah, telan ludah dulu. Kalau yang masih kecil, tolong pakai earphone dulu. Atau diajak beli sesuatu di minimarket yang di daerah Kelapa Gading sana, agak jauhan dikit. Gitu ya. Saya mau share gitu ya, apa sih hal-hal praktikal. Yang pertama tentang beda pria wanita dalam seks. Oke, buat pria dulu nih. Biasanya lebih bagi pria itu seks itu merupakan hal yang jasmani dan gak ada hubungannya sama yang lain. It's one event. Gitu. Jadi makanya pria tuh suka bingung, habis berantem, udah rekonsiliasi, pengen berhubungan badan, nggak mau istrinya, kan udah rekonsiliasi, nggak bisa. Kalau buat pria gitu, ini nggak ada hubungannya sama tadi kita barusan berantem. This is kan udah gitu. Nah, bagi pria dorongan seks pria dibangkitkan dalam otaknya. Nih kalau otaknya bagus, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, suci, maka nggak gampang terkontaminasi, nggak gampang terstimulasi. Tapi kalau sudah diisi dengan pornografi, udah addicted apalagi, kalau ngelihat cewek pasti ngelihatnya bagian-bagian tertentu. Karena udah keracunan di sini. Nggak bisa melihat perempuan itu sebagai sosok mitra pewaris kasih karunia. Nggak bisa respect seorang wanita sebagai seorang human being yang bisa menjadi mitra yang sepadan. Pria itu hasrat seksnya bisa terjadi tanpa rangsangan dari luar. Nggak perlu lihat cewek yang gimana-gimana, bisa tiba-tiba pengen sendiri. Nah, pria itu punya namanya air mani. Air mani itu apa sih? Air mani itu sperma. Sperma itu isinya adalah sel sperma, dan sel sperma itu kalau ada hubungan seks dan sel sperma ini keluar dan kemudian ketemu dengan sel telur seorang wanita yang sudah matang, akhirnya bisa menjadi bayi, menjadi janin. Nah, bagi pria, sperma ini diproduksi secara teratur, apalagi kalau banyak makan daging, ya, yang harum-harum, yang wangi gitu. Nah, banyak makan daging, proteinnya tinggi, itu terproduksi terus. Dan ketika kantong spermanya penuh, biasanya gampang sekali untuk langsung, kalau udah menikah langsung colek-colek istrinya. Gitu. Kalau wanita gimana, Yang? Aduh, dari tadi seru juga ya. Tapi by the way saya mau ralat, bukannya saya nggak pernah belanja. Saya seringnya belanjanya online. Oke. We need to talk after this. Okay. Ya, go ahead. Oke. Ya, tadi dijelaskan dari sisi pria, sekarang saya akan bicara dari sisi wanita. Kalau dari sisi wanita, seksual lebih menyangkut kepada emosi yang mendalam. Jadi ada relationship yang kuat, relationship yang intim, ya. Kenapa sih tadi Pak Him cerita nih, habis berantem, tapi yang laki udah jawel-jawel lagi. Tapi kalau bagi seorang wanita, aktivitas seks itu adalah satu paket, one package. Jadi apa yang sudah terjadi, berantem nih, nah tiba-tiba malamnya suaminya jawel-jawel, sorenya habis berantem gede. Bagi istri, dia harus mengelola emosinya dulu, dia harus mengelola lukanya dulu. Gak segampang itu gitu loh. Jadi one package, kalau emosi dia sudah tenang, dia sudah kembali pulih, dia bisa. Tapi selama belum, susah. Nah, terus ya? Terus cenderung mengikuti siklus menstruasinya. Jadi pada saat subur, gairahnya meninggi, horny katanya. Habis gitu bila ada keintiman dan kepuasan emosi, wanita dengan sukacita dan sukarela mau berhubungan seks dengan suami tercinta. Ya. Jadi kalau ada keintiman, ada kepuasan emosi, dia merasa disayang, dia merasa dicintai, dia merasa diterima, ya, dia merasa nyaman dengan relasi dengan suaminya, maka bagi wanita itu akan lebih mudah untuk melakukan itu, untuk melakukan kewajibannya. Tapi kalau dia direndahkan, terus dia tidak dihargai sebagai istri dan dikasarin, itu sulit bagi apalagi seorang. dicuekin. Itu nanti ya.
Nanti ya? Oh nanti, Ya. maaf, Nah, spoiler. Nah buat pria itu mengartikan keintiman dengan seks. Kalau kami memberikan seminar pasutri, bangunlah keintiman, itu langsung pria langsung cuing, langsung senyum-senyum. Ntar malam ada alasan. Gitu. Nah cara utama bagi pria, bagi suami untuk berhubungan, untuk connect sama istrinya ya tentang seks. Seks itu menyatukan suami istri. Bagi suami ya. Ketika terpuaskan kebutuhannya ini, maka dia menjadi lebih terbuka untuk ngobrol. Tapi kalau nggak pernah diladenin, udah lama nggak diladenin, udah lama dianggurin, boro-boro ngobrol. Gitu ya. Nah, kalau wanita gimana yang? kalau bagi wanita kebalikan ya. Kalau bagi pria aktivitasnya, tapi kalau bagi wanita keintiman dimulai dengan komunikasi. Kalau komunikasinya bagus, komunikasinya lancar, itu lebih gampang untuk ke arah situ. Tapi kebanyakan di dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga, komunikasinya seperti got mampet. Komunikasinya nggak jalan, karena apa? Sering konflik, sering ada masalah tidak pernah diselesaikan dengan tuntas. Akhirnya numpuk, sampahnya semakin banyak, ya. Akhirnya komunikasinya nggak lancar. Tapi Kohim, si Ervin kami komunikasi kok. Komunikasinya kayak apa? Kamu hari udah makan belum? Udah. Silence. Tadi kerjaan gimana? Seru. Silence. Tadi pulang macet nggak? Enggak. Silence. Tadi makan siang apa? Tadi kan udah nanya yang. That's not communication, itu bukan komunikasi yang seperti itu. Kalau dalam relasi pernikahan, komunikasi yang hangat dari hati ke hati. Apalagi yang? Ketika kebutuhan komunikasinya itu terpenuhi, maka wanita lebih terbuka dan menikmati seks. Ya. Jadi kalau kita ngobrol sama suami bisa lebih nyambung, lebih enak, kebutuhan akan komunikasi diterima, ya. Mau curhat suaminya bisa siap, ya. Mau sharing-sharing suaminya juga siap. Itu lebih gampang untuk perempuan itu bisa open dan menikmati seks. Sebaliknya kalau wanita kebutuhan komunikasi yang nggak terpenuhi gimana yang? Ya dia mulai kehilangan minat terhadap seks. Oh gitu ya? Ya, kalau Suami-suami. suaminya nggak peduli, nggak menanggapi dengan serius, Asik istrinya sendiri. pengen ngobrol, suaminya asik main gadget. Tanpa sadar nih sekarang nih kayaknya gadget sudah jadi pengganti istri. Ya, dari pagi bangun tidur yang dipegang gadget loh, bukan istrinya. Nanti mau tidur yang dipegang handphonenya lagi, bukan istrinya. Ngecek kerjaan. Bagi pria, keintiman itu secara seksual merupakan kebutuhan kasih yang kedua. Bagi pria. Pria menemukan sebagian besar masculinity-nya, manhood gitu ya, dengan hubungan seks. Dan seringkali pria melakukan hubungan seks untuk reduce the tension. Makin stres, makin pengen. Daripada untuk steam up, untuk menurunkan tekanannya, dia dengan berhubungan suami istri ya, dengan istrinya. Kalau wanita gimana ya? bergairah secara seksual kepada pria yang dia hormati atau kagumi secara karakter dan kepribadian. Wanita, oke, mungkin kalian kalau yang masih gadis kagum sama cowok yang keren, ganteng, tajir, ya toh. Tapi nantilah setelah kalian menemukan satu pasangan yang tepat, kalian masuk dalam satu rumah tangga, kalian akan sadar karakter is number one. Yes. Karena karakter tidak akan pernah Lekang. hilang. Betul. Ya, tidak akan pernah hilang ya. Karena itu mendasar sekali gitu. Kita bisa melakukan sesuatu aktivitas seksual kita dengan orang yang kita hormati, yaitu suami kita. Untuk itu jelas sekali firman katakan, hai istri tunduklah kepada suami, karena Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa kepala dari seorang wanita adalah pria. Dan hai suami-suami dan calon suami, jadilah seorang yang memang bisa dihargai, bisa dihormati. Have an integrity, punya karakter yang baik. Be that right person. Don't look for the right person, but be that right person. Amen? Wanita bisa menikmati seks bila dia merasa dicintai. Dan Dia diterima seutuhnya, ya. Kadang kalau sudah punya anak, badan berubah. Atau sudah menikah berapa tahun, yang dulunya langsing jadi langsung. Nah, itu kadang
bagi wanita sendiri ya, itu ada keminderan loh. Ada rasa tidak percaya diri gitu. Nah, kalau suami bisa menerima dia seutuhnya, suami bisa menerima dengan segala kekurangan dan kelebihannya tanpa melihat dan membandingkan, itu bagi wanita ada keamanan tersendiri gitu ya. Dan dia akan bisa menikmati seks lagi kalau dia tidak dikhianati oleh suaminya. Sakit sekali kalau sampai menghadapi suatu perselingkuhan. Yes. Ya, karena dia merasa jadi gak pede, dia merasa gak ada artinya. Dan biasanya kalau pasangan yang belum menikah tapi sudah terlanjur melakukan hubungan seperti itu, kalau kemudian si suaminya atau si pacarnya ini betray, itu bisa marahnya nggak karuan si pacarnya ini, si ceweknya ini. Dan dia perempuan merasa bisa, I've given you everything and this is how you repay me. Seriously, man. jadi istri pun bisa merasa jijik ya dengan aktivitas seksual setelah mendapatkan perselingkuhan. Yes. Karena itu sakit sekali. Next. Ya. Kalau sikap suaminya cuek kepadanya, ya, dan lebih mementingkan diri sendiri, itu pasti akan mematikan gairah seksual. Karena apa? Kita paling nggak suka dengan orang yang egois, benar nggak ya? Orang kalau yang egois, kepentingannya sudah terpenuhi, dia udah nggak peduli dengan orang lain. Ya Yes. sudah, pokoknya keinginan gue udah dapet, maunya gue terima, dia udah nggak peduli orang lain. Ini nggak bagus sekali. Ya, dalam segala hal, dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam aktivitas di ranjang. Kalau sampai hal ini terjadi, mau nggak mau pasti semakin dingin dan akan mati gairah seksualnya. Nah, yang mungkin kamu bisa jump untuk kasih tips untuk para istri maupun calon istri. Apa sih artinya seks ini bagi pria-pria supaya mereka bisa melayani lebih baik lagi? Ada beberapa arti hubungan seks bagi pria ya. Yang pertama, memuaskan dorongan seksnya. Seorang pria memiliki dorongan seks yang lebih daripada wanita. Mungkin karena kalau dari sisi wanita mungkin lebih menahan diri. Apalagi mereka yang kehidupannya beragama dengan kuat ya. Mereka mungkin akan lebih merasa, oh ini kita harus lebih hati-hati, oh ini kita harus lebih sopan ya. Sementara mungkin kalau pria lebih terbuka ya. Arti seks bagi seorang pria juga membuatnya sungguh-sungguh merasakan bahwa dia adalah pria sejati, macho man. Ya. Terus apalagi yang? Membuatnya lebih mengasihi istrinya karena menjadi satu tubuh, ya, menjadi intim. Akhirnya dia lebih melekat kepada istrinya, dia sayang akan istrinya. Dengan adanya aktivitas seks bagi pria mengurangi friksi dalam rumah tangga karena kebutuhannya terpenuhi. Jadi nggak uring-uringan. Ya, nggak kemerungsu kalau orang Jawa bilang. Ya. Kok Anda yang sudah berkeluarga, sudah beristri, sudah bersuami, para istri gitu ya. Tiba-tiba suamimu kok ini hal-hal kecil aja kok dipermasalahkan, kok jadi nagging, jadi ini, kok jadi aneh sih gitu. Biasanya salah satunya karena ada kebutuhannya belum terlepaskan gitu. Bisa untuk melepaskan stres juga bagi seorang pria. Ya. Nah, apa arti hubungan seks bagi wanita sebaliknya? Para suami dan calon suami Anda harus tahu ini. Yang pertama, dengan melakukan hubungan suami istri, wanita merasa bahwa dia adalah seorang wanita yang dicintai dengan seutuhnya. Memberinya kepastian bahwa suaminya benar-benar mengasihi dia. Wanita juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan seks, membuat sistem sarafnya rileks karena ada happy hormones tadi dirilis gitu ya. Dan kemudian merupakan pengalaman yang indah. Nah, yang apa yang terjadi kalau kebutuhan nggak terpenuhi yang? Yang terjadi adalah dia merasa tertolak. Setiap pasangannya menginginkan, istrinya apa suaminya nolak, enggak ah, ya kan? Akhirnya dia merasa aku ini dicintai enggak sih? Aku ini diinginkan enggak sih? Kalau aku dicintai, kenapa aku kok kayaknya ditolak terus? Ya, jadi Terus merasa apa? bertanya-tanya gitu loh. Akhirnya apa? Dia menutup diri dan menjauhkan diri. Akhirnya ya udah, kalau kayak gini ya udah. Akhirnya mengalihkan ke hal yang lain. Asik sendiri, cari kesibukan sendiri. Bahkan mungkin gak jarang di saat-saat seperti ini mulai gak mau berelasi dan kemudian malah membangun sama yang lain relasinya. Ya, Ini ini bahaya yang sekali. bahaya sekali karena sering ditolak, akhirnya dia mencari pelampiasan di luar. Oke. Ya,
Oke, boleh menolak tapi dengan alasan-alasan yang masuk akal, alasan-alasan yang kuat. Contoh, terlalu capek atau lagi period, ya, masa period atau hal-hal, semuanya itu bisa dikomunikasikan. Yes. Ya, yang penting itu bisa dikomunikasikan. Nah, yang terakhir, this is the last fun part. Tips untuk bisa menikmati seks dalam pernikahan secara optimal apa aja yang? Me? Oke, I thought this is you first. Oke, ini me. Oke, yang pertama sadari dan pahami perbedaan seksualitas pria dan wanita. So, kenapa tadi kami jabarkan beda pria dan wanita? Karena supaya kalian ngerti. Ya, oh ternyata ada perbedaannya dan ternyata ada efeknya. Yang kedua apa? Komunikasi yang sehat dan terbuka tentang seks. Tidak ada salahnya, semuanya dikomunikasikan. Ada keterbukaan. Yes. Ya. Kalau you feel comfortable or even you're not feeling comfortable about any particular activities. Aku nggak suka kalau yang kayak gini. Aku nggak suka kalau terlalu gelap. Aku maunya agak-agak temaram dikit. Aku nggak suka kalau kamu belum mandi bawa ompol. Ih, gitu ya. Aku nggak suka kalau sebelum kita memadu kasih ini kamar yang berantakan, aku nggak suka. Komunikasikan, termasuk mungkin titik-titik sensitif. Ya, kami nggak berani buka, nanti mungkin di sesi terpisah ya bro ya, dengan yang couples saja. Ada titik-titik sensitif yang perlu saling belajar satu sama lain, apalagi yang? Bisa saling memuaskan pasangan, baik secara emosional maupun secara seksual. Artinya, yuk guys, Anda sudah tahu bahwa istri-istri perlu diajak ngomong, perlu dicintai, dikasihi, di feel secure gitu ya. Spend time with them gitu ya dengan pasangan masing-masing. Say I love you dan ask hard questions. Tanyakan pertanyaan paling sulit. Apa Pak? Apa Kohim pertanyaan paling sulit? Pertanyaannya dua. Yang pertama, how can I serve you better? How can I make you happier? Bagaimana saya bisa membuat kamu jadi lebih bahagia? Yang kedua, apa yang perlu saya ubah dari diri saya supaya kamu bisa lebih bahagia bersama-sama dengan saya? Ini kan pertanyaan susah ya buat para pria ya. Karena engkau akan menjadi vulnerable, engkau akan menjadi terbuka sekali, engkau akan rentan untuk dikritik oleh pasanganmu. But that's actually diperlukan dalam pernikahan. Ya. Apalagi yang terakhir? Yang terakhir adalah persiapkan kamar untuk memadu kasih. Pada saat kita menikah, kita adalah pasangan kekasih, dan sampai kapanpun kita adalah pasangan kekasih, walaupun sudah ada anak. Namun sayangnya setelah hadirnya anak tanpa sadar, udah nggak memperhatikan lagi sisi-sisi kebersihan, kerapian, kamar bau ompol, kamar berantakan, kamar jadi gudang, tanpa sadar. Padahal itu adalah kamar untuk memadu kasih. Di mana kamar harus sebisa mungkin rapi, bersih, wangi, kalau bisa dikasih musik yang lembut, ada pengharum ruangannya gitu. Ya, betul. Jadi ya istri mungkin juga bisa punya seragam tertentu, maksud saya lingerie ya. Ya tetap aja bahwa kalian sebagai kekasih itu bukan sebelum menikah aja, setelah menikah pun kalian juga sepasang kekasih, itu harus diingat. Dan suami-suami make sure you have the budget for your wife. Untuk manicure, pedicure gitu ya, untuk beli lingerie seperti itu, berapa suami-suami langsung gitu ya. But at the end of the day, kalau kau sediakan budget bagi istrimu untuk mempercantik dirinya, untuk merawat tubuhnya, untuk memberi seragam dinas malam, at the end of the day you're the one who will be happy. Betul para suami? Pada akhirnya kalian yang akan happy. So, but on top of that, di atas semua all the technical things about sex, apalagi dalam pernikahan. Yuk, kami mau tutup dengan Kolose 3 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. On top of that, love, the real love, which is the love of Christ, kasih Tuhan Yesus, itu yang menyempurnakan. Kalau engkau mengasihi seseorang dengan kasih Kristus, ya pasti kan akan ada masalah dan segala macamnya. Tapi kalau kalian mengasihi Kristus seperti Kristus mengasihi kita dan
engkau mengasihi seseorang dengan kasih dari Kristus yang kau dapatkan, maka kau akan treat him with respect. Engkau akan jaga the boundaries, engkau nggak akan tabrak batas itu, karena hanya dalam pernikahan saja seks itu boleh dilakukan. Engkau akan menunggu dengan sabar, dan setelah engkau menikah, engkau akan perlakukan pasanganmu dengan kasih yang tulus. Amin. 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 Yuk kita mau check up hati kita sore hari ini. Kita minta Tuhan selidiki hati kita. Sudahkah hati kita ini masih pure? Masih pure, masih murni, pikiran kita juga masih murni. Supaya ketika kita belajar tentang seks, kita gak kepikiran yang enggak-enggak. Ketika kita belajar the truth about sex, kita tahu bahwa kita harus lakukan ini pada saat dalam pernikahan. Dan kita harus berjuang mempertahankan kekudusan. Maybe some of you mengatakan, Kohim, Radi, it's too late. Kami udah terlanjur. Kami belum menikah, kami udah terlanjur. There's always God's forgiveness and God's grace for you. Mulai sore hari ini stop. Jangan lagi lakukan itu. Belajar hidup kudus. Sehingga Tuhan mendapati kita setia dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Gelidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Check our hearts, Lord. Kau yang maha tahu, Periksa hati dan pikiran kami, Tuhan. Suci kuduskan, Tuhan. Tersembunyi telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak, siang hari ini aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu, Tuhan, di ibadah 2 PM siang hari ini. Mereka yang belum menikah, Tuhan, yang mungkin selama ini mereka punya paham konsep yang salah tentang seks. Mungkin mereka terkontaminasi dan pornografi dari teman-teman mereka yang sharing sesuatu yang belum waktunya untuk mereka, bahkan yang keliru untuk mereka bagikan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus siang hari ini. Ketika firman disampaikan, Tuhan, Engkau berbicara, Roh-Mu yang Kudus berbicara, dan mereka boleh merubah paradigma mereka. Pikiran mereka enggak lagi dipenuhi dengan nafsu-nafsu yang menyesatkan belaka, yang justru mendorong mereka melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk pasangan yang belum menikah, tapi karena ketidaktahuan mereka, karena kekhilafan mereka sudah jatuh. Aku berdoa, Tuhan, kasih-Mu yang dari surga Kau alirkan buat mereka. Your grace is enough, Lord. Kasih karunia pengampunan-Mu Kau turunkan bagi setiap dari mereka. Dan mulai sore hari ini mampukan mereka untuk jaga kekudusan hidup mereka. Setelah mereka tahu bahwa seks hanya boleh dilakukan di dalam pernikahan yang kudus. Aku berdoa untuk setiap pasangan suami istri, Tuhan. Saya minta istri saya untuk berdoa untuk pasangan suami istri. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, untuk pasangan suami istri yang sore hari ini datang ke sini, Bapak. Tuhan, Engkau mengasihi mereka, Engkau mempersatukan mereka.
Apabila saat ini Tuhan mereka menghadapi banyak problem di dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa Bapa, biarlah mereka boleh melepaskan pengampunan satu sama lain Tuhan. Mereka boleh kembali Tuhan, membuka hati mereka Bapa, menerima Engkau dengan kasih-Mu Bapa, sehingga mereka boleh memberikan kasih itu kepada pasangannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rumah tangga mereka boleh dipulihkan kembali, rumah tangga mereka boleh disegarkan kembali Tuhan. Karena Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam rumah tangga mereka Bapa. Beri kekuatan Tuhan, baik kepada suami maupun kepada istri Tuhan, dan menjalani kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Karena Tuhan di luar Engkau mereka tidak akan mampu Bapa. Bapa kami percaya Tuhan, mereka boleh menjadi showcase Tuhan. Gimana keluarga yang takut akan Engkau Tuhan, gimana keluarga mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau terus Tuhan memberkati mereka, Engkau terus memimpin mereka Tuhan. Dan Engkau terus Tuhan menguatkan mereka Bapa. Kami percaya Bapa, pada sore hari ini Tuhan, Engkau bekerja pada setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Mereka boleh menjadi suami maupun istri yang bijaksana. Mereka boleh menjadi seorang ayah maupun ibu yang bijaksana bagi anak-anak mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi setiap kami, dan Engkau berbicara kepada setiap kami. Dan jadi di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati, dibekali, ditegur, diingatkan supaya kita berkemenangan dalam area ini. Saya berdoa sungguh-sungguh dari 2PM akan lahir pernikahan-pernikahan yang luar biasa, diberkati penuh dengan cinta kasih yang dari sorga akan mengalir ke dalam kehidupan kita, bahkan ke anak cucu dan keturunan kita. Amin saudara-saudara, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada bersama-samamu dalam your single season, even in your married season. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan menjadi lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, God bless you, see you next week.